Trump haramzadanın başını getirir. Fakat biz 100 milyar tümen zaize vereceğiz. We express deep concern over the situation in Gaza and the escalation in the Israel-Iran. که اگر دوباره مذاکراتی شروع شد توسط آمریکا یا کشورهای دیگه به جنگ کشیده نخواهد شد. Sebuah fenomena yang tak biasa muncul di wilayah yang penuh konflik Israel. Warganet di Facebook sempat digembarkan dengan foto yang dinarasikan sebagai bukti munculnya tanda-tanda kiamat di Israel. Foto yang diunggah di Facebook itu berisi gambar hewan yang diklaim sebagai dabah, makhluk yang disebut-sebut akan keluar pada akhir zaman. Unggahan foto yang menyebut kemunculan dabah di Israel itu muncul di Facebook dengan judul, "Dabah telah muncul di Israel, binatang pesan tanda kiamat. Semoga kita dalam lindungan Allah, amin." Tapi sebelum sepenuhnya percaya dengan informasi tersebut, perlu ditelusuri lebih dalam fakta-fakta sesungguhnya, sebagaimana berikut ini. Foto yang dinarasikan sebagai kemunculan dabah rupanya hasil dari tangkapan layar, sebuah video berjudul The Mexican Mole Lizard Animal of the Week dari Benji Thomas. Hewan yang disebut dabah itu adalah Mexican Mole Lizard, kadal tanpa kaki. Mexican Mole Lizard memiliki nama ilmiah Bipes biporus yang habitatnya di air. Melansir laporan National Geographic, Bipes biporus sering ditemukan di Baja California, semenanjung Meksiko. Kadal tanpa kaki ini biasanya berada di bawah tanah, jarang terlihat di permukaan. Panjangnya mencapai 25 cm, sehingga dapat disimpulkan jika objek yang diunggah tersebut bukanlah foto dabah. Dilansir dari Detiknet, narasi tersebut menyesatkan karena tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Dalam agama Islam, dabah diyakini sebagai salah satu tanda datangnya kiamat besar atau kiamat kubra. Masyarakat Muslim meyakini dabah memiliki ciri-ciri sejenis binatang melata, hewan berbulu dan berambut memiliki 4 kaki. Ibnu Abbas, salah satu sahabat Nabi, menyebutnya sebagai hewan berwajah manusia. Terlepas dari munculnya fenomena tersebut, tentu juga sebagai peringatan keras bagi Israel atas konflik berkepanjangan, dan juga bahwa tidak ada kekuasaan yang abadi selain kehendak Tuhan. Dan kini perhatian dunia juga kembali tertuju pada agresi yang dilakukan Israel di wilayah pendudukan. Lebih dari 20 negara akan bertemu di Bogota, Kolombia pekan depan untuk menggelar konferensi tingkat tinggi KTT darurat mengenai situasi di Gaza. Mereka rencananya akan mendeklarasikan langkah-langkah konkret terhadap pelanggaran Israel atas hukum internasional. Disampaikan para diplomat kepada Middle East Eye, KTT darurat ini akan diselenggarakan pada 15-16 Juli. Diselenggarakan bersama oleh pemerintah Kolombia dan Afrika Selatan sebagai ketua bersama kelompok Den Haag untuk mengkoordinasikan tindakan diplomatik dan hukum guna melawan apa yang mereka gambarkan sebagai iklim kekebalan hukum yang dimungkinkan oleh Israel dan sekutunya yang kuat. Kelompok Den Haag adalah sebuah blok yang saat ini beranggotakan 8 negara. Kelompok ini bertujuan untuk menuntut pertanggungjawaban Israel di bawah hukum internasional. Bersama-sama kami akan bekerja untuk memperkenalkan langkah-langkah hukum, diplomatik, dan ekonomi konkret yang dapat segera menghentikan penghancuran Israel terhadap Palestina, kata Roland Lamola, Menteri Hubungan dan Kerjasama Internasional Afrika Selatan kepada Middle East Eye. Perang Israel di Gaza yang semakin dikutuk oleh para ahli dan pemerintah sebagai genosida telah menewaskan lebih dari 57.000 orang Palestina dan membuat hampir seluruh penduduknya mengungsi sejak Oktober 2023. Serangan gencar tersebut telah menyebabkan daerah kantong Palestina tersebut nyaris tidak dapat dihuni dan menyebabkan 2 juta orang kelaparan. Di Bogota, negara-negara yang berkumpul tidak hanya akan menegaskan kembali komitmennya untuk melawan genosida, tetapi juga merancang serangkaian tindakan khusus untuk beralih dari kata-kata ke tindakan kolektif. Negara-negara dalam kelompok Den Haag sepanjang 20 bulan ini telah mengambil tindakan nyata terkait aksi Israel di Gaza. Afrika Selatan misalnya mengajukan kasus penting terhadap Israel di Mahkamah Internasional atas dugaan pelanggaran konvensi genosida di Gaza. Namibia dan Malaysia memblokir kapal-kapal yang membawa senjata ke Israel untuk berlabuh di pelabuhan mereka, sementara Kolombia memutuskan hubungan diplomatik dengan pemerintah Israel. Di berbagai forum, Presiden Prabowo telah banyak menyampaikan sikap Indonesia yang memandang bahwa penyelesaian two-state solution merupakan jalan satu-satunya untuk mencapai perdamaian yang benar. Untuk itu, Indonesia mendukung rencana penyelenggaraan KTT oleh Prancis dan Arab Saudi pada bulan Juni untuk mewujudkan hal tersebut. Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo turut menyampaikan apresiasi atas peran aktif Prancis dalam memperjuangkan keadilan dan kemerdekaan bagi Palestina.
Ia menekankan bahwa Indonesia dan Prancis memiliki visi yang sejalan dalam mendesak penghentian kekerasan dan memperluas akses kemanusiaan di wilayah Gaza. Karena upaya-upaya ini telah dilakukan secara independen, kelompok Den Haag bertujuan untuk mengkoordinasikan tindakan di antara negara-negara anggotanya dan para pendukungnya untuk mendapatkan dampak yang lebih kuat. Menurut koordinator kelompok tersebut, Farsa Gandikota Nelutla, kelompok ini dibentuk sebagai reaksi atas ketidakpatuhan negara-negara terhadap kewajiban hukum internasional yang mengikat. Hal ini merujuk pada penolakan sejumlah negara barat terhadap surat perintah penangkapan dari Mahkamah Pidana Internasional ICC terhadap Netanyahu dan mantan Menteri Pertahanannya, Yoav Gallant, pada November 2024. Serta kegagalan Israel dalam mematuhi berbagai perintah dari ICJ untuk memastikan bahwa konvensi genosida tidak dilanggar di Gaza. Sementara itu, seorang pejabat Iran telah mengunggah gambar imajinatif di media sosial yang menunjukkan wilayah Israel di bom nuklir. Ini merupakan cywar setelah kedua negara terlibat pertempuran 12 hari pada bulan lalu. Mehdi Mamadi, penasihat strategis Ketua Parlemen Iran, Muhammad Bagir Ghalibaf, mengunggah gambar peta Israel dengan dua awan jamur di atasnya di Instagram Story pada hari Sabtu lalu. Gambar itu merupakan ikonografi yang dikenal luas sebagai simbol ledakan atom. Iran selama ini menyangkal berambisi untuk membuat senjata nuklir seperti yang dituduhkan Israel. Selain itu, kelompok hacker Hidayah Hack Iran membocorkan sebuah database besar yang berisi ribuan biografi warga Israel yang pernah bertugas di posisi-posisi militer dan keamanan yang sensitif. Informasi yang dibocorkan termasuk nama, nomor telepon, alamat email, dan pekerjaan sebelumnya di unit intelijen, angkatan udara, dan sistem pertahanan udara. Operasi tersebut tampaknya terjadi lebih dari setahun yang lalu, dengan CV terbaru di platform itu berasal dari 2024. Penulis laporan tersebut, jurnalis Omar bin Yaakob, berspekulasi bahwa Iran akhirnya mempublikasikan bocoran tersebut untuk membingungkan Israel dan membahayakan mereka yang informasinya bocor. Menurut laporan tersebut, beberapa individu memegang posisi di Kementerian Pertahanan dan kantor Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan terlibat dalam pengembangan sistem pesawat tak berawak, rudal, dan pertahanan udara. Para pakar intelijen siber percaya bahwa operasi tersebut merupakan bagian dari operasi lebih besar mencakup lebih dari 20 peretasan dan pembocoran yang dilakukan oleh kelompok Hidayah Hack dalam beberapa pekan terakhir, sebagai bagian dari eskalasi digital yang terkait dengan perang di Gaza. Laporan tersebut mencatat bahwa kebocoran tersebut mengungkapkan kelemahan dalam masyarakat Israel. Dan yang paling mengejutkan datang dari seorang ulama. Dua ulama senior Iran mengeluarkan fatwa menyerukan pembunuhan Donald Trump dan Netanyahu. Salah seorang ulama lainnya juga mengumumkan hadiah sebesar 100 miliar tomans atau sekitar 18,5 miliar untuk kepala Trump. Dilansir Detik News dari media Iran internasional, pengumuman tersebut disampaikan ulama Iran yang bernama Mansur Emami dalam sebuah pidato berbahasa Azeri. Tak tanggung-tanggung, mengutip situs web Iran Tahir.ir, terdapat kampanye publik penggalangan dana online untuk pembunuhan Trump. Situs tersebut baru-baru ini menampilkan total dana yang telah terkumpul lebih dari 20 juta dolar atau 324,4 miliar. Namun belum ada konfirmasi terkait kebenaran angka tersebut. Mansur Emami termasuk ulama yang ditunjuk negara dan mendukung fatwa yang dikeluarkan dua ulama senior Iran untuk pembunuhan Donald Trump dan Benyamin Netanyahu. Dalam surat terbuka, 10 ulama menyatakan Trump dan Netanyahu sebagai pejuang kafir yang pantas dihukum mati. Dilansir NDTV, fatwa penyerangan Trump dan Netanyahu dikeluarkan oleh Ayatollah Agung Nazir Makarim Shirazi pada akhir Juni 2025 lalu, menyusul eskalasi yang dinilai mengancam kepemimpinan Iran. Dekret tersebut digaungkan oleh Ayatollah Nuri Hamedani yang mendesak umat Islam di seluruh dunia untuk menentang Trump dan Netanyahu. Ayatollah Agung Nazir Makarim Shirazi adalah ulama Syiah paling senior di Iran. Ia adalah sosok berpengaruh yang menjadi sumber rujukan teologis bagi jutaan Muslim Syiah di seluruh dunia. Keputusannya memiliki bobot signifikan dalam sistem teokratis Iran dan di kalangan komunitas Syiah internasional.